Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek di pagi hari ini ya. Waktunya jam berangkat kerja, makanya lumayan ramai Jalan Sambek. Sambil memantau arus lalu lintas Jalan Sambek yang lumayan ramai karena jam berangkat kerja, mari kita menghayal lagi. Menghayal, membayangkan, sebelum menghayal dan membayangkan itu dilarang. Menghayalkan adanya terminal bis di Wonosobo ya, ada dua di Mendolo itu yang terminal tipe A, terminal induk, dan di Sawangan yang merupakan terminal bayangannya. Menghayalkan adanya stasiun kereta api ada ya, walaupun cuma tinggal sisa-sisanya tok. Ya paling tidak dulu pernah ada kereta api jurusan Purwokerto Wonosobo. Ya walaupun cuma tinggal kenangan. Menghayalkan adanya bandara udara di Wonosobo sudah ya. Sekarang cuma tinggal menghayalkan adanya pelabuhan. Kalau bandara udara sih mungkin ya entah kapan ya, kapan mungkin ada, karena di luar negeri kan ada itu bandara udara di daerah yang terpencil, tinggi, ekstrim lagi, lebih tinggi dari Wonosobo, dan kondisi alamnya lebih ekstrim dari Wonosobo itu pun ada ya, walaupun cuma ada 50 pilot ya yang berlisensi, yang mungkin sudah teruji keterampilannya, yang boleh mendaratkan pesawat di situ karena saking ekstrimnya alamnya itu, kondisi alamnya. Nah, kalau membayangkan, menghayalkan Wonosobo ada pelabuhan, nah ini sampai kiamat pun mungkin tidak bakalan ada, karena ada beberapa alasan ya kenapa di Wonosobo sampai kiamat pun tidak akan ada pelabuhan. Yang pertama adalah alasan geografisnya ya. Lokasi Wonosobo ini terletak di dataran tinggi di Jawa Tengah ya, di tengah Jawa, tengah-tengah Pulau Jawa, jauh dari pantai. Gimana tidak jauh dari pantai coba? Pantai yang terdekat di Wonosobo kan pantai di Kabupaten Kebumen, seperti Pantai Suwuk itu jaraknya 2-3 jam dari Wonosobo. Ini terletak di Suwuk, Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kebumen. Lalu Pantai Menganti yang terletak di Tanjung Karangboto, Karangduwur, Kecamatan Ayah, ini jaraknya 2 jam 59 menit. Pantai Ambal yang terletak di Kenoyo Jayan, Kecamatan Ambal, ini juga jaraknya ya sekitar sama saja sama Pantai Menganti. Pantai Petanahan yang terletak di Karanggadung, Kecamatan Petanahan, ini juga jaraknya sekitar 2 jaman. Pantai Boncor yang terletak di Gondi, Setro Jenar, Kecamatan Bulus Pesantren, ini jaraknya juga 2 jaman. Apalagi pantai yang terkenal itu ya, Paris alias Parangtritis, itu letaknya jaraknya 297 km dari Wonosobo ya. Tapi kalau melalui jalan raya ya sekitar 117,5 km. Ya jauh lah ya, semuanya jauh-jauh dari Wonosobo. Makanya tidak mungkin ada pelabuhan di Wonosobo sampai kiamat. Lalu topografi wilayah Wonosobo ini bergunung-gunung dan berbukit-bukit, jadi tidak memungkinkan pembangunan pelabuhan.
Lalu alasan hidrologi, tidak memiliki akses langsung ke laut, dan sungai-sungai di Wonosobo ini tidak cukup besar untuk dilalui kapal. Ya, Wonosobo kan punya banyak sungai ya, seperti misalnya Sungai Wadas, Sungai Kaliwiro, Sungai Kaliasat, Kalisat, Sungai Mertoyudan, Sungai Saburegel, Sungai Tlogowatu, Sungai Bongkok, Sungai Sikunir, Sungai Petung, dan yang sungai besarnya itu seperti Sungai Semagung dan Sungai Bogowoto, dan yang terkenal itu Sungai Serayu. Tapi semuanya tidak ada yang bisa dilalui oleh kapal ya, karena alasan geografisnya ini. Sungai di Wonosobo itu kedalamannya relatif dangkal dan sungainya berliku-liku. Bentuk sungai yang berliku-liku ini menyulitkan navigasi kapal. Gradien sungai juga curam karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir sungai terlalu curam, sehingga arusnya ini lumayan deras ya. Untuk dilalui kapal itu tidak mungkin ya, paling cuma perahu karet ya untuk pecinta olahraga ekstrim arung jeram. Dan alasan hidrologinya ini, debit air Sungai Wonosobo ini relatif rendah. Aliran sungai juga tidak stabil, dipengaruhi oleh musim hujan dan juga curah hujan. Juga kualitas air sungai di Wonosobo ini memiliki kualitas yang tidak mendukung navigasi kapal. Secara geologi, Sungai Wonosobo ini dasarnya berbatu ya, banyak terdapat batu dan kerikil. Jadi kalau teman-teman ke Wonosobo, lihat sungainya itu tidak jarang ada yang menambang batu dan kerikil di sungainya. Struktur tanah juga labil dan rentan terhadap erosi. Apalagi kalau musim hujan deras, banjir ya, udah longsor. Dan kebijakan pemerintah ini mengatur penggunaan sungai ini hanya untuk kegiatan seperti irigasi dan pariwisata. Lalu alasan ekonomi, seperti aktivitas ekonomi di Wonosobo ini ya, aktivitas utamanya adalah pertanian. Jadi sungai-sungai di Wonosobo itu fungsinya untuk irigasi ya, irigasi ke perkebunan atau sawah-sawah yang ada di sekitar sungai itu. Lalu peternakan terutama adalah perikanan. Jadi kalau teman-teman ke Wonosobo, lihat sungainya itu tidak jarang masyarakat di sekitarnya itu memelihara ikan di dalam karamba ya. Jadi di pinggir sungai ini dikasih karamba-karamba kecil-kecil untuk melihara ikan. Lalu juga pariwisata ya, seperti contohnya Sungai Wonosobo yang menjadi tempat wisata itu adalah Sungai Serayu. Ini menawarkan keindahan alam dan kesempatan untuk bermain air. Ya, kadang ada juga di beberapa tempat menawarkan paket itu arung jeram, karena alirannya kan lumayan deras ya. Sungai Wadas ini terkenal dengan keindahan batu-batu besar dan airnya yang jernih. Sungai Bogowoto ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan cocok untuk berfoto. Kalau untuk petualangan ini, Sungai Temanggung ini menawarkan Semagung ini ya, menawarkan kesempatan untuk rafting dan arung jeram. Sungai Kaliwiro menawarkan kesempatan untuk bermain air dan berenang. Sungai Mertoyudan ini menawarkan kesempatan untuk bermain air dan berfoto. Jadi untuk kegiatan ekonomi utama seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata ini tidak memerlukan pelabuhan ya. Ya cukup jalanan yang bagus itu ya, transportasi yang memadai itu sudah cukup.
Dan alasan sejarahnya ini, Wonosobo ini merupakan kawasan pedalaman sejak zaman kolonial. Jadi memang letaknya itu di tengah-tengah Pulau Jawa ya. Pusatnya Pulau Jawa itu ada di Wonosobo. Tepatnya di Kecamatan Kaliwiro, Desa Kartosuro, Dusun Kertolo. Dan letak koordinat geografisnya itu adalah garis lintang 7,25 derajat lintang selatan atau 109,9 derajat bujur timur. Nah, di titik ini ditandai dengan monumen titik tengah Pulau Jawa yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan monumen ini menjadi objek wisata juga simbol keunikan geografis Pulau Jawa. Jadi kalau teman-teman ambil peta lalu nyari Kecamatan Kaliwiro, Desa Kartosuro, Dusun Kertolo ini, lalu diukur ke arah barat dan ke arah timur, jaraknya itu sama saja karena itu memang benar-benar titik tengah Pulau Jawa. Dan fokus pembangunan di Wonosobo ini adalah infrastruktur darat seperti jalan dan juga pariwisata. Kalau untuk jalan memang sih ada beberapa tempat yang jalannya itu lumayan aduhai, rusak parahnya sekali ya. Tapi ya untuk jalur utamanya ini ya sudah lumayan bagus lah, jalan raya utamanya ini. Dan sejak jalan tembus dari Kecamatan Silendo itu ke Magelang dibangun dan diperbaiki, Wonosobo ya sekarang sudah lumayan ramai karena yang dari Jogja kalau tidak ingin bermacet-macet ria melalui Magelang, Temanggung itu bisa lewat situ. Lumayan lancar, lumayan indah pemandangannya, tapi ya harus hati-hati karena jalannya naik turun berkelok-kelok dan kalau hujan cukup licin. Jadi kalau orang Wonosobo mau ke pelabuhan ya, entah itu sekedar mau lihat kapal besar, karena di Wonosobo itu jangankan kapal besar ya, sampan dan getek aja kalau mau lihat harus ke Waduk Wadas Lintang atau Telaga Menjer. Selain itu enggak ada. Di sungai pun juga enggak ada. Atau mau naik kapal ya, entah kapal pariwisata atau kapal penumpang, mungkin pergi entah mau kemana, ini harus pergi ke pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa ya, yang jaraknya ya lumayan jauh-jauh ini dari Wonosobo. Contohnya di Pelabuhan Tanjung Emas ini di Semarang, jaraknya sekitar 210 km atau 4-5 jam perjalanan darat dari Wonosobo. Pelabuhan Tanjung Perak yang di Surabaya itu berjarak sekitar 570 km atau 9-10 jam perjalanan darat dari Wonosobo. Ini malah jauh banget. Lalu pelabuhan lainnya yang kecil-kecil kayak Pelabuhan Cilacap ini berjarak sekitar 230 km atau 5 jam perjalanan darat dari Wonosobo. Pelabuhan Pekalongan berjarak sekitar 240 km atau 5-6 jam perjalanan darat dari Wonosobo. Lalu kalau mau ke pelabuhan di Jawa Barat ini seperti Pelabuhan Tanjung Priok ini sekitar 430 km atau 7-8 jam perjalanan dari Wonosobo. Pelabuhan Cirebon 340 km atau sekitar 6-7 jam perjalanan dari Wonosobo. Pelabuhan Karangjamuang Bekasi sekitar 410 km atau 7 jam perjalanan dari Wonosobo. Pelabuhan Patimban Subang 390 km atau 6,5 jam dari Wonosobo.
Pelabuhan Cimalaya Karawang ini 400 km atau 7 jam dari Wonosobo. Ini cuma perkiraan jarak dan waktu tempuh ya. Karena jarak dan waktu tempuh ini pada kenyataannya dapat berbeda tergantung kondisi lalu lintas dan juga rute yang diambil. Yaitulah pembahasan tentang apakah ada pelabuhan di Wonosobo. Jawabnya ya ada, tapi cuma di dalam khayalan. Ya kalau insan tutor menghayalkan dapat 1 miliar pertama dari YouTube di 1 tahun pertama atau 100 juta dari YouTube ya di dalam 1 hari, saya tak menghayalkan bagaimana ya kalau ada pelabuhan di Wonosobo. Kalau ada pelabuhan di Wonosobo ya bagaimana kabar kabupaten di sekitar Wonosobo yang tingginya lebih rendah dari Wonosobo ya? Yang jelas sih pasti sudah jadi laut semua itu. Dan yang jelas, mari kita menghayal berjamaah sebelum menghayal itu dilarang. Dan tahu enggak teman-teman, seumur hidup sampai sekarang saya itu baru 2 kali ya lihat kapal besar maksudnya. Yang pertama itu waktu di Cilacap ya. Itu karena ada pertemuan di Cilacap dan kebetulan lewatnya itu samping pelabuhannya. Dan yang kedua itu di Semarang, itu pun karena seharusnya di tol apa itu ya lupa, belok itu malah terus kebablasan itu loh. Akhirnya sampai ke pelabuhannya. Nah baru 2 kali lihat kapal besar secara langsung ya. Kalau lewat YouTube sih ya udah berkali-kali. Tapi kalau secara langsung baru 2 kali itu. Dan pembahasan ngelanturnya ini kita sudahin dulu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.